Bang, saya mau tanya ini, apakah seorang perantara atau agen itu apabila dia menawarkan barang dan tidak sesuai sebenarnya, katakanlah produknya itu kualitas A, ternyata setelah datang barang ini ternyata kualitas C, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan mula-mulanya, awalnya. Atau katakanlah perantara ini menjual sepeda motor, tapi ternyata sepeda motor ini adalah barang curian, dan si perantara ini sudah tahu, si agen ini sudah tahu ini adalah barang curian, tetapi dia menyampaikan hal ini barang milik si Anu dan memiliki surat-surat lengkap, aman. Tetapi pada kenyataannya timbul masalah, ternyata sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang dicuri. Katakanlah juga turut serta membantu peredaran narkoba sebagai perantaranya, itu juga bisa dipidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan pasal 55 KUHP tentang penyertaan dan pasal 56 KUHP tentang pembantuan. Misalnya, jika seorang sengaja membantu orang lain melakukan kejahatan atau memberikan sarana atau kesempatan untuk melakukan kejahatan, maka ia dapat dipidana sebagai pembantu. Dalam pasal 55 tersebut, pasal ini mengatur tentang orang yang melakukan menyuruh atau turut serta melakukan tindak pidana. Perantara berperan dalam menyuruh melakukan kejahatan atau turut serta dalam pelaksanaannya, dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal ini. Dalam pasal 56 tentang pembantuan KUHP mengatur tentang orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Garis bawah ya teman-teman, pada waktu kejahatan dilakukan, atau sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Contohnya, jika perantara sengaja memberikan informasi atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ia dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal ini. Apa aja contoh kasusnya? Jika seorang menjadi perantara dalam transaksi narkoba, seperti tadi yang saya katakan. Jadi, tidak semua peran perantara dapat langsung dipidana. Peran perantara hanya akan dipidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti penyertaan atau pembantuan. Apa dia turut serta melakukan suatu tindak kejahatan, ini produk ilegal, dia turut serta dalam melakukan penyertaan atau pembantuan, maka si perantara itu dapat dipidana. Jadi itu ya teman-teman, hati-hati jika kalian ditunjuk sebagai seorang perantara dalam jual beli produk atau tanah atau apapun itu. Harusnya kalian bertanya dulu dari awal, apakah barang ini adalah barang milik siapa, apa tujuannya, bagaimana pembagiannya, bagaimana cara kerjanya. Itu harus kalian pahami. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Share video ini sebanyak-banyaknya dan kita tetap semangat dan mau belajar. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.